Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami datang di tahta kudus-Mu Tuhan Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak.
hanya Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, 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 oh. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu Yesus. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
nama Tuhan, nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. Penuhi dengan kasih-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Ku mengangkat tanganku, diam di hadirat. Mari jemaat GBI PRJ angkat kedua tanganmu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya penuhi hati kami Tuhan Yesus. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
untuk Allah kita yang termulia. Haleluya. Boleh sedengar jemaat PRJ tepuk tangan yang mantap. Boleh lebih keras. Hey. Haleluya. Mari yang semangat bagi Tuhan. Tuhan dan sangat agung, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, dialah yang bernafas memuji Dia. Ayo jemaat PRJ. Haleluya. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Haleluya. Tiada Allah yang sebesar Allah kita, sedahsyat Dia. Kita besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Untuk selamanya surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus. Yeah. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus. Bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Allah kita yang termulia, Allah kita yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kuasa selamanya, ya Yesus, ya Yesus yang termulia. Kuasa, berkuasa selamanya, ya Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, layak disembah, bagi Yesus Sang Raja. Amin. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi yang termulia, Dia Yesus. Amin, amin, amin. Lagi, yuk. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja.
dahsyat bagi bangsa kami. Saat ini kami memberkati Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah bangsa kami. Engkau berdaulat atas seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini, Indonesia akan mengalami lawatan api pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sehingga setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, terus untuk memecahkan segala permasalahan perekonomian di bangsa ini, maupun krisis energi, krisis pangan. Tuhan memberikan hikmat dan jalan keluarnya. Tuhan juga menolong hamba-Mu Tuhan untuk menuntaskan segala penyebaran COVID-19 dan segala varian-varian barunya. Bapak, kami percaya hikmat marifat daripada Allah Bapa Kau curahkan atas kedua pemimpin bangsa kami ini untuk memberikan keputusan penting atas bangsa ini, sehingga rakyat bangsa Indonesia sejahtera dan makmur. Bapak, kami berdoa juga buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan, pakai terus hamba-Mu sebagai the messengers of the Pentecost untuk membawa api Roh Kudus sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Hikmat dan kepekaan ilahi Allah menyertai pelayanan dan penggembalaan Pak Niko. Tuhan sertai Pak Niko, Ibu Hermin, anak mantu dan cucu-cucu, serta keluarga besarnya dengan kesehatan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak, kami juga berdoa buat gembala CK7 kami Pak Yanto. Tuhan, Kau pakai Pak Yanto terus Tuhan dalam profesinya sebagai dokter spesialis untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Kristus, serta dalam pengembalaannya di CK7 untuk memuridkan kami semua dan membawa umat-Mu masuk dalam destiny-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu, kesehatan hamba-Mu, serta keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, serta seorang tuanya, semua diberkati Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penolong, perisai, dan pembela atas hamba-Mu dan keluarga. Saat ini kami berdoa buat anak-anak muda di CK7 dan di bangsa-bangsa. Kami percaya dan perkatakan, bangkit generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, hidup kudus, tidak kompromi terhadap dosa dan segala ilah-ilah zaman ini. Tuhan, Kau pakai mereka menjadi terang dan garam di tengah keluarga, di sekolah-sekolah, dimanapun mereka berada, yang Kau tempatkan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami akan melihat, akan lahir para pemimpin bangsa yang hidup kudus, takut akan Tuhan, rendah hati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa kami sudah Kau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya. Kami rindu untuk berkenalan, apakah ada? Ada di sebelah kanan saya, selamat datang di GBI PRJ. Bagi Bapak Ibu jemaat baru bisa langsung men-scan QR yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Dan Bapak Ibu, gereja kita akan merayakan ulang tahun di tanggal 4 Desember. Pada ibadah yang pertama jam 8 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah kedua jam 11 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Ibadah ketiga jam 2 siang akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Dan ibadah keempat jam 4:30 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Diharapkan Bapak Ibu bisa datang sesuai dengan jam yang tertera pada tiket yang Bapak Ibu ambil. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengambil tiketnya, bisa langsung mengambilnya di counter di depan. Counter tiket akan dibuka sampai dengan pukul 6:30 malam. Baik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang membutuhkan amplop, boleh angkat tangannya, pengerja akan membantu. Baik, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis pekerjaan, dan kuliah yang terbaik.
Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Reverend Mark McLendon. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Let the children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Cinta padamu. Unit Pelayanan Jemaat GBI PRJ akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 27 November 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 November 2022 secara online via www.gbiprj.org atau dapat mengunjungi counter di lobi depan. Sudahkah Anda memiliki tiket untuk mengikuti ibadah ucapan syukur, The Journey, 25 Years of the Goodness of God, and Christmas Special? Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Calling Jesus, Jesus, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nations will come and bow down. Name over all names, I sing you praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after. I love you,
my heart will follow only after you. Oh Jesus, and my heart will follow only after you. Sembah Raja ajaib, kami mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hidup kami. Haleluya. Mari umatnya sayangi Tuhan. Mari umatnya dengar-dengaran akan Dia. Mari umatnya hidup takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu suci. Sebab takut akan Tuhan itu kebenaran. Haleluya. Ajaib. Oh. Kami cinta Tuhan lebih daripada apapun. Kami mengasihi Tuhan. Kami sungguh mau tetap fokus kepadamu. Gunung batu keselamatan kami yang dahsyat. Ajaib namamu, besar anugerahmu. Tak terbatas kuasamu. Kasihmu selalu melimpah seperti air yang mengalir. Tak pernah berhenti, tak pernah kering, selalu mengalir. Haleluya. Di Eden ada sungai yang punya 4 cabang, Pison, Gihon, Tigris, Efrat, mengalir. Begitu dahsyat, menyegarkan. Ada produktivitas dan kesuburan di sana. Kasih-Mu dalam Tuhan. Kasih-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Tinggikan namamu yang dahsyat. Oh, I love you, I love you, I love you, I love you. Come on, church. I love you, I love you, I love you, and my heart wholly after you. Let's sing. I love you, I love you. Oh, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you, and my heart only I love you, I love
Kami bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Karena pada dasarnya kasih manusia nol. Kami bisa punya kasih karena Tuhan yang terlebih dahulu menaruh kasih itu di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sungguh diberkati Tuhan. Bukan karena hal yang lain, tapi karena kehadiran-Mu itu cukup dan segala-galanya. Sekarang mari nyatakan hati Tuhan. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, yang lebih tajam, yang lebih berkuasa daripada apapun, biar dilepaskan di tengah-tengah kami. Karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga tiap-tiap umat-Mu dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman-Mu selalu memberi jalan keluar. Firman-Mu lebih tinggi daripada apapun. Firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Mari tumpahkan hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu terbatas, tapi biar lidah bibir yang terbatas ini tidak akan menghalangi Engkau bersuara, menjamah kami, menyembuhkan dan menguatkan kami. Tapi lebih penting dari semuanya itu adalah supaya karakter Kristus yang kuat itu ada di dalam diri kami. Dan kami hidupi untuk kami jadi berkat di luar sana. Terima kasih, kami janji semua apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, jemaat IR3 yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya, saya lihat Bapak Ibu baik-baik semua ya. Bersyukur boleh ada di ibadah pada malam ini. Ya, thank you Pak Bambang temenin saya. Jadi Pak Bambang tadi ngajak saya ke sini, saya bilang, kok agak ngantuk saya ini ya kayaknya ya. Nah, sebab dari pagi tadi saya ada di sini, setelah itu siang saya diajak makan sama teman-teman pengerja, ya udah, ya, sampai kemudian tadi mandi sebentar, terus saya ke sini di ibadah ini. Tapi saya bersuka cita, yang siap mendengar firman katakan amin. Nah, izinkan tanpa menggurui, tanpa sok tahu, tanpa saya rasa paling pinter, enggak sama sekali ya. Tapi saya akan coba sampaikan, ibadah pagi tadi saya sudah sampaikan, tapi ada beberapa angle yang saya berharap saudara, maksudnya ada beberapa sudut pandang yang akan saya sodorkan buat kita. Nah, Bapak Ibu begini, saya ingatkan buat kita. Dalam hidup ini sebetulnya, kalau kita ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, bertemu dengan orang tepat, berkatanya tepat, strateginya tepat, memutuskan hal yang tepat. Itulah kekuatan hidup. Dan itu yang disebut dengan kejadian yang tepat. Nah, yang bisa bikin itu cuma Tuhan, gak ada yang lain. Coba, saya ulangi lagi ya. Kita itu kalau ada di waktu yang tepat, ya, di tempat yang tepat, jumpanya dengan orang-orang tepat, perkataannya tepat, strateginya tepat, keputusannya tepat. Wah, itu udah paling mantap itu. Dan semua itu yang buat adalah Tuhan. Sehebat-hebat, secermat-cermatnya kita, tetap celah nggak bisa kita hindari. Ketika ada lubang celah di mana kita bisa gagal, fail, kita bisa jatuh, kita bisa kemudian mengambil keputusan yang salah. Oh iya, saya dalam hidup ini kadang-kala berkata, ya maaf saya pakai bahasa agak keras kali ya. Saya ini kayak babi yang kadang-kala melempar banyak mutiara. Karena Alkitab berkata jangan kasih babi pada mutiara, karena pasti diinjak-injak, dibuang. Nah, hidup saya kadang-kala seperti itu. Karena saya nggak bisa ada di itu tadi, waktu tepat, di tempat tepat, berkata tepat, strategi tepat, ketemu orang tepat. Jujur ya Bapak Ibu, dalam bisnis kita kalau nggak ketemu yang beginian, habis kita. Oh iya. Saudara kalau ketemu orang licik, oh ya, kita nggak peka, nggak punya discernment spirit. Ya, makanya jangan berpikir kebaktian itu hanya di sini. Ya, jangan sorry ya, saya bilang agak tajam. Dari tadi pagi mungkin saya punya message tajam-tajam. Saya sendiri kaget-kaget ya, sebab ini bukan ide saya kan. Saya juga kaget-kaget kok Tuhan nyatakan itu untuk ibadah IR pertama dan kedua tadi. Nah, saya mau bilang Bapak Ibu, semua liturgi yang kita lakukan di sini tadi, ya tim bagus-bagus. Tapi kalau tidak sampai menyentuh kehidupan di luar sana dan kita praktekkan, ya sorry itu saya, nothing. Bahasa nothing itu masih lunak. Ya, itu nggak ada artinya.
Dan itu bisa menciptakan kemunafikan paling luar biasa. Karena berarti kita yaitu tidak mempraktekkan apa yang dianggap sebagai prinsip kehidupan, yaitu the word of God, firman Tuhan. Ya kan? Nah, saya mengajak karena jemaat ini kan buat saya udah puluhan tahun kenal, ya kan? Bersama-sama. Saudara mungkin ya yang lama-lama kenal saya lah. Ya yang sudah lama-lama ya. Tapi mungkin yang baru-baru ya mungkin sudah tidak tahu. Tapi saya ketemu dengan jemaat ini, bayangkan dari retreat di Bali tahun 2010 kali. Kira-kira 2010 atau 2000, ya kira-kira itu tuh. Saya pindah dari Jogja ke Tangerang, saya bukan orang Jakarta, ya saya orang Tangerang. Dari 2002, jadi setelah itu kan udah lama, berarti sebelum 2010 saya kenal jemaat ini. Ya sampai hari ini kan. Tuhan kasih saya kepercayaan untuk datang di ibadah di tempat ini. Ini bukan kekuatan saya. Wong saya itu setiap kali jadwal ada, saya susun untuk tahun depan. Selalu saya tumpang tangan sama istri saya terutama. Saya berkata, Tuhan batalkan semua apapun yang Tuhan tidak berkenan dengan segala cara. Karena saya tidak mau mengejar kepentingan saya. Enggak lah, ngapain lagi. Ya, oke. Nah, saya ingin mengajak kita yuk Bapak Ibu ya. Kita ini ada di situasi waktu yang memang gak mudah. Tapi kan gak usah takut ya. Karena kalau ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu hanya kerajaan Allah. Ibrani 12 kan. Jadi kalau semua goncang ya gak apa-apa. Kalau semua krisis ya udah. Memang dunia krisis dan dunia goncang. Ya, saudara gak usah takut kalau terjadi kegoncangan. Saudara gak usah takut kalau ada krisis. Takutlah kalau sampai Tuhan goncang atau Tuhan krisis. Tapi sepanjang saya jadi Kristen, Tuhan tidak pernah goncang, Tuhan tidak pernah krisis, Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Nah, takutlah itu. Jadi begini, tugas berat kita adalah mempercaya apa yang Tuhan katakan. Itu tugas berat kita. Ya, bukan berat sebetulnya, karena berarti totally surrender, berserah total pada Dia. Dan itu tidak gampang, karena berarti menanggalkan keakuan kita kan. Kenapa orang tidak percaya total sama Tuhan? Ya akunya masih kuat, rasa diri mampu, rasa diri pinter, rasa diri kaya, rasa diri hebat, rasa diri lebih dari yang lain. Nah itu, makanya percaya Tuhan itu adalah menanggalkan semua keakuan kita. Dan itu pertempuran yang paling tidak gampang. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya, ini kembali kepada satu kata kejadian tepat, itu namanya adalah karah. Ibadah 1 saya sudah sebutkan tadi, tapi saya di ibadah 1 baca cuma satu ayat. Nah kita sekarang lihat Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai 12. Ayat 12 tadi pagi saya tidak baca, karena memang waktu itu memang saya dikerahkan Tuhan untuk baca satu ayat saja. Tapi coba Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11 sampai ayat 12. Kitab Pengkhotbah itu adalah yang menulis Salomo. Dia itu orang yang sudah meniti gelombang kehidupan begitu panjang. Dia mengendarai badai kehidupan begitu jauh. Orang ini sangat sukses banget lah. Tahu Bapak Ibu, dia membangun the first temple, bait Allah pertama. Ya, itu kan sebetulnya Daud yang punya kerinduan, tapi Tuhan berkata bukan kamu, anakmu nanti akan membangun. Ya Salomo. Sudah tahu nggak nilai nominal dari bait Allah pertamanya Salomo? Bait Allah kan sudah 2 kali dibangun, satu era Salomo, satu era Ezra. Ya kan? Nah, era Salomo kemudian dihancurkan sama Babilonia karena memberontak. Eranya Ezra dihancurkan sama Titus. Ya kan? Itu setelah Yesus berkata tidak ada satu batu pun yang akan tinggal terletak di batu yang lain. Itu kemudian tahun 70 dihabisin oleh serangan Titus. Waduh, itu kira-kira cuma 40 tahun kemudian dari Yesus kemudian naik ke surga, hilang semua. Nah, sampai hari ini orang Yahudi tetap berniat membangun. Karena itu sebuah apa itu? Sebuah panggilan ya tinggi ketemu Tuhan. Tapi kan kita tahu nanti yang masuk di situ siapa? Ya, itu eskatologi Bapak Ibu ya. Sebab nanti berarti yang di situ adalah yang menguasai ekonomi agama. Dan kita tahu itu pribadi yang disebut dengan Antikris. Sebab Mesias kan sudah datang. Ya, oke, kita tidak akan membahas itu. Tapi memang mereka punya kerinduan untuk membangun kembali itu. Nah, bait Allah pertama kali itu dibangun oleh Salomo. Biayanya berapa Bapak Ibu? Tidak terlalu mahal, hanya 1.700 triliun rupiah. Kalau sekarang dikurskan. Why? Mengapa? Karena emas semua. Tembok emas, aksesoris semua emas, mimbarnya emas,
Mezbahnya emas, semua emas. Dan yang datang emas-emas semua. Kan para imam, emas semua. Wih, itu 1.700 triliun. Berarti Daud itu mewarisi kekayaannya pada Salomo. Bapak Ibu bisa hitung nggak? Itu hanya untuk membangun bait Allah. Berarti yang lain banyaknya luar biasa. Memang kaya raya Daud itu. Tapi kan memang betul, kenapa kok Israel waktu itu harus jaya, rajanya harus kaya raya? Karena prepare untuk mempersiapkan Mesias turun. Ya, itu tuh. Saya tidak akan membahas soal pengharapan mesianik, sebab itu penting, itu terkoneksi. Makanya Mesias itu disebut dengan Son of David, anaknya Daud. Ya, makanya kita nggak usah khawatir lah. Orang benar itu hidup bukan dari dunia ini. Orang benar hidup dari janji Tuhan. Amin. Oh iya, coba lihat saja Daud. Janji Tuhan pada dia dikenapi. Ya, saya enggak ngomong apa ya Bapak Ibu. Tahu nggak? Kalau ada negara yang di masa pandemi itu ekonominya naik 55%, Israel. Pertanyaan saya, siapa yang menguasai perdagangan emas? Siapa yang menguasai pasar uang dunia? Siapa yang menguasai teknologi? Siapa yang menguasai persenjataan di dunia ini sampai hari ini? Tanya Pak Bambang. Pasti tahu Pak Bambang. Oh iya, itu secara lahirnya keturunannya siapa? Daud. Alkitab berkata kok orang benar tidak akan meminta-minta. Ini saya nggak ngukur berkat dari fisik saja ya. Tapi kan yang penting adalah spiritual kita. Tapi kan janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Tuhan itu kalau janji iya dan amin. Tuhan itu kalau janji pasti ditepati. Loh, ya kalau lemes gak usah tepuk tangan, gak apa-apa juga. Tapi memang penting sekali memahami ini. Nah, saya ingin kembali lagi ke sini karena waktu saya tidak akan bicara panjang-panjang. Ya 2 jam dari sekarang lah ya. Enggak lah, kita tetap ada SOP-nya kan. Cuman sekarang khotbah jadi ditaruh terakhir. Jadi pendeta tidak bisa lari dulu sekarang ya. Ikuti semua selesai, baru pulangnya sama-sama jemaat. Jadi ikut-ikutan macet juga di bawah ya. Ya memang itu luar biasa. Supaya membentuk pendeta tetap rendah hati. Baguslah Pak Bambang. Enggak lah, kan biasanya pendeta selesai khotbah langsung jalan. Karena setelah itu kan saudara masih pengumuman dan apa. Tapi ya jalan nggak apa-apa. Mungkin ada acara lain kan kita nggak tahu juga ya. Tapi oke. Nah Alkitab berkata begini. Ini yang Salomo katakan. Ini orang paling pinter. Jadi kalau yang bilang ini Ruben Ong, saudara jangan percaya. Orang paling pinter, seminar motivasinya the best in the world, didatangi semua negara, sampai Ratu Sheba itu kagum-kagum sama orang ini, pinter banget, sangat pinter. Tapi sayangnya ya, di pengkhotbah itu kasihan dia. Ya, Amsal ditulis oleh Salomo, Kidung Agung ditulis oleh Salomo. Makanya betul, Kidung Agung itu adalah hikmat raja muda. Amsal adalah kematangan hikmat seorang raja. Tapi pengkhotbah adalah kebodohan raja tua. Karena salah keputusan tidak selalu ada di waktu Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Ada orang mudanya hebat, tapi begitu tua salah keputusan. Makanya kitab Kidung Agung adalah hikmat raja muda. Amsal adalah kematangan seorang raja. Dia matang di kitab Amsal. Saudara baca kitab Amsal. Makanya kalau kita mau punya karakter raja, cara berpikir raja, strategi raja, dan kapasitas raja, baca kitab Amsal, hafalkan itu. Saya pembaca Amsal dari saya kecil. Orang tanya, kamu dapat hikmat dari mana? Firman Tuhan. Ya, cuman di kitab pengkhotbah dia menjadi raja tua yang bodoh. Makanya dia selalu berkata, semua sia-sia yang di bawah matahari. Jadi yang tidak sia-sia, yang di atas matahari, kekekalan. Cuman Ari Lasso kan bikin lagu, mengejar matahari. Ya nggak ada hubungan lah lagi, itu lagu bagus itu, saya juga suka nyanyi lagu itu. Nah kembali di kitab pengkhotbah ini Bapak Ibu, sekali lagi ya, ini orang kalau mau ngomong istri, ya ampun, James Bond lewat, ya 1000 orang, resmi 300, selir 700. Jadi kalau dia besok istri pertama, nanti muter lagi sampai 1000 itu, baru 3 tahun kemudian ketemu yang pertama lagi. Ya. Oh iya ya. Maksudnya kita kalau ngomong kesuksesan dunia hebat. Tapi Alkitab berkata, lagi aku melihat di bawah matahari. Matahari, di bawah matahari berarti waktu manusia, waktu fana. Budaya, suku, bangsa, semua yang di bawah matahari. Termasuk
Kemayoran ini kan di matahari, di bawah matahari. Atau Kemayoran itu di atas matahari, kan enggak ya? Kita di bawah matahari. Maksudnya suku, bangsa, kaum dan bahasa termasuk kefanaan. Semua di bawah matahari itu pasti fana. Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang apa Bapak Ibu? Cepat. Tanya Lewis Hamilton. Sudah pikir bahwa Mercy di balapan Formula 1 hanya asal cepat? Makanya kalau saya lihat anak muda ya, waduh sorry ya, ngebut gak karu-karuan. Dia pikir cepat itu hebat. Boy, banyak yang meninggal karena tabrakan dan sebagainya. Yang menang perlombaan itu bukan yang cepat. Era komputer sekarang membuat orang dipercepat semua. Makanya orang sekarang gak dalam, gak sabaran. Hati-hati dengan semua bentuk IT sekarang. Maksudnya saya bukan anti, wong saya pakai kok. Tapi kan cepat, semua orang maunya cepat, berita cepat, apa cepat, hasil cepat, semuanya cepat, cari uang cepat, semua proses dihilangkan. Makanya orang sekarang gak sabaran, pengennya cepat-cepat. Gak ada dalam hidup begitu. Oh iya, loh sekali lagi saya bukan gak suka, saya orang yang suka perubahan. Tapi hati-hati dengan spirit sok cepat, pengen cepat, hasil uang cepat, pokoknya nggak usah keluar keringat, cepat, duit cepat, makanya cepat masuk penjara. Oh ya, Alkitab sudah ingatkan. Jadi Alkitab tuh bayangkan ribuan tahun yang lalu ditulis. Sudah pikir remehkan prinsip ini? Ya, semua dia sudah ingatkan. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Ya, coba aja lihat pertempurannya Daud Goliat. Goliat kuat, hebat. Tapi bayangkan, hanya dengan satu batu kecil, roboh dia. Bek! Kena ke jidatnya, jatuh, potong, tes. Ya, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang apa? Kata berhikmat di sini adalah bergelar tinggi. Pernah lihat gak ada orang yang gelarnya tinggi tapi hidupnya susah? Oh banyak. Pernah gak lihat ada orang yang gak bergelar tapi kaya raya? Oh banyak. Ya, oh ya, karena memang ini prinsip. Juga roti bukan untuk yang beriman, kekayaan bukan untuk yang cerdas secara dunia. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Nah baca sama-sama 2-3, jemaat PRC 2-3. Karena waktu dan nasib dialami semua orang. Sayang pakai kata nasib. Itu dalam bahasa Inggris kan time and chance. Waktu dan peluang. Ya, itu kalau multimedia mau tampilkan boleh ya. Ayat 11 kan? Waktu dan peluang. Nah, ini yang saya sebut dengan itu, kejadian yang tepat dan semua yang bikin Tuhan. Nah, tadi pagi saya tidak baca ayat 12. Nah, sekarang saya akan baca ayat yang ke-12. Tampilkan boleh ayat yang ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Ya, Bapak Ibu setuju atau tidak? Kita ini terpenjara pada sebuah kefanaan dan kita terbatas, kronos. Saudara ada di sini kan? Kejadian yang ada di 100 meter dari gedung ini kita tidak tahu. Gak tahu. Kita ini terbatas dengan waktu. Sehari 24 jam. Saya itu kadang-kala ngatur waktu sampai, kadang-kala sampai kurang-kurang waktu. Makanya saya kalau lihat orang buang-buang waktu itu paling heran-heran saya. Karena kurang waktu betul. Saya pengen lebih lagi di misi, pengen lebih lagi bergerak, tapi terbatas waktu. Ya, kadang mesti ke sana. Wah, teman-teman tim saya lebih-lebih lagi. Hari ini bisa ke Kendari, besok ke Jakarta, kemudian terbang lagi ke Papua kemana, untuk ngurusi jiwa-jiwa. Dan kita kurang-kurang waktu, sampai kita suka bercanda, kita kayaknya beli pesawat sendiri lebih enak. Ya bercanda saja, nggak mungkin lah. Ya, tapi memang coba bayangkan, ya manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Coba bayangkan. Pernah kita ngalami begini? Tiba-tiba ada kejadian yang membuat kita terperangkap gak bisa apa-apa. Gagal bisnis lah, kemudian apalagi kecelakaan lah, tiba-tiba sakit lah, tiba-tiba ditipu orang lah, ada banyak hal. Ini yang, Pak, ini pertempuran rohani. Ya benar. Ya, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat
tepat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka apa? Secara tiba-tiba. Makanya saya ingatkan, yang lagi kuat sekarang nggak usah sombong. Yang lagi tertawa, jangan menyepelekan yang lagi menangis. Yang lagi menangis, tolong jangan marah sama yang lagi tertawa. Karena nggak selalu orang menangis terus, pasti satu kali ketawa. Karena nggak mungkin orang ketawa terus, pasti satu kali menangis. Tapi yang nggak boleh menangis sambil ketawa, edan. Itu gila itu namanya. Oh iya. Jadi sekarang yang lagi tertawa, jangan sombong, jangan remehkan yang lagi menangis. Tapi yang lagi menangis, nggak usah kecewa, nggak usah iri, nggak usah marah sama yang lagi ketawa. Yang penting kita ada di waktu yang tepat, tempat tepat, kejadian tepat, ketemu orang tepat, strategi tepat, omongannya tepat, keputusannya tepat. Dan semua itu yang buat Tuhan. Ayatnya mana Pak Pendeta? Oke. Coba saya sarankan Bapak Ibu, baca kejadian mulai kejadian 39 cerita tentang Yusuf. Yusuf, bayangkan, dia budak, datang ke Mesir bawa apa? Gak bawa apa-apa, sorry ya, dia pakai cawat, telanjang, dirantai. Jalannya kayak binatang, sama binatang. Karena budak itu pasti mati, sebab budak itu gak punya jam kerja, harus kerja terus. Makanya orang kalau diperbudak pasti mati. Mati rohaninya. Ada yang di sini yang diperbudak oleh pekerjaan, oleh duit, oleh kedagingan, mati. Rohani pasti mati. Karena budak itu pasti mati. Gak ada jam kerja terus. Gak boleh ada istirahat. Berapa banyak orang diperbudak? Dan dosa itu sifatnya memperbudak. Selalu mencekik. Orang kalau diperbudak itu dicekik sampai gak bisa bernafas. Gak ada merdekanya. Ya, Yusuf itu datang ke Mesir. Sorry ya, bawa cawat, telanjang. Bank account? Ya nggak ada. KTP? Apalagi. Paspor? Nggak ada. Coba. Tapi orang ini tahu nggak? Di mana saja dia berada. Oke, kejadian 39 dong, ayat yang kedua. Bro, Mas Bro, temani ya bro ya. Gak apa-apa ya. Kita sama-sama seharian kan. Jadi tetap bersukacita dalam Tuhan. Ya, oke. Kejadian 39 mungkin ayat yang kedua kali, atau ayat pertama. Ayat kedua kali. Nah ini. Atau mulai ayat pertama supaya jelas ya narasinya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana raja, kepala pengawal raja, membeli dia. Waduh, kayak barang. Ya memang barang dibeli, diperjualbelikan. Dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Makanya budak itu ya, biasanya kalau masih muda, ya pekerjaannya keren. Tapi kalau udah tua, apalagi budak cacat, tahu nggak kerjaannya apa? Membasuh tamu-tamu yang masuk ke rumah tuanya. Pakai handuk dan kemudian pakai ember, pakai itu air. Itu siapa yang lakukan itu? Yesus demi kita. Hebat ya Tuhan kita. Itu doulos. Perjalanan orang-orang kehidupannya dibasuh supaya nggak kotor. Ada di depan. Dan budak itu kalau mecahin barang tuanya, tidak perlu pakai hukum, dibunuh langsung. Tuanya nggak salah. Itu kalau kedinginan tuanya, selimutan tetap dingin. Tahu nggak apa yang dilakukan? Ambil salah satu budaknya, belah perutnya, keluarkan isi perutnya, taruh kaki tuanya di dalam perutnya yang masih panas itu, supaya dia hangat. Jadi kalau kita ngomongin, saya ini hambamu Tuhan, itu kita tuh mati pada diri sendiri. Itu prinsip hamba. Lah hamba kok sombong, hamba apa itu? Ya, kalau kita tahu prinsip, waduh, saya kemudian begitu saya tahu, iya ya. Tapi Alkitab berkata begini. Nah ini dia, ini karah, ayat 2. Yusuf ada di waktu krisis, ya nggak apa-apa. Yusuf ada di waktu manusia, ya memang kita masih di waktu manusia. Tapi yang penting ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah ini berkat, berkah, God at work. Tuhan bekerja. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu loh Pak. Tidak kadang-kala. Kan kalau kita kan begini, ya kan sehari sukses, ya setahun miskin. Kelamaan miskinnya daripada suksesnya. Ya kan?
Tadi begitu tuh, sehari cuan, tapi kemudian 10 tahun bocuan. Ya, yang nggak tahu bocuan tanya yang tahu cuan lah. Ya nggak usah lagi, masih rugi terus. Tapi Alkitab berkata selalu, katakan selalu Bapak Ibu. Katakan selalu. Siapa yang bisa bikin? Manusia kah? Pemerintah manusia? Enggak. Departemen keuangan kah? Enggak. Siapa coba? Siapa? Yang membuat adalah Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan di rumah itu Bapak Ibu tahu, dipercayakan semua pada Yusuf, kecuali istrinya. Tuanya itu tidak urus apa-apa, bayangkan. Dari soal keuangan, soal rumah tangga, soal persoalan apapun pegawai, soal apa saja, itu Yusuf yang dipercaya. Ya kita tahu dia difitnah. Karena Potifar melihat Yusuf dengan cara berbeda dengan istrinya. Istrinya kemudian itu bernafsu sama Yusuf. Yusuf ganteng memang. Jadi kemudian ya itu kan dirayu hari demi hari. Disetting di rumah gak ada orang. Yusuf ditarik, diajak untuk tidur bersama, tolak sama Yusuf. Makanya saya beritahu ya, Pak, ada enggak ya anak muda bisa menjaga keperjakaan, anak gadis bisa menjaga keperawanan sampai dia menikah? Ada, Yusuf. Saya beritahu ya, saya secara jujur, kalau Yusuf hancur secara moral, dugem, ya misalnya ancur-ancuran, ya saya maklum, dibuang keluarga, gak punya saudara, di sini gak ada singers loh, gak ada ibadah seperti PRJ, gak ada pengkhotbah, dia alone, tinggal di sistem humanisme, di mana penyembahan berhala di mana-mana, tapi kok tetap kuat. Makanya kita pikir negara-negara yang Kristennya minoritas dan keras, kita pikir orang-orang Kristen di sana rapuh-rapuh, sorry ya, justru di sana kuat-kuat dibandingkan orang-orang di negara yang nyaman. Kristen itu pokoknya kalau nyaman sudah berantakan. Nyaman itu pembunuh iman paling besar. Orang kalau nyaman, uang banyak, rumah bagus, itu sudah tidak butuh Tuhan, tidak pernah berdoa, ngandelinnya jian terus, ngandelinnya apa? Ngandelinnya materi. Makanya bersyukurlah. Saya itu kalau agak ada persoalan, kadang tanya, kok nggak ada persoalan ya? Karena saya tahu itu kenyamanan paling besar. Bukan saya cari masalah, Bapak Ibu. Sementara sekarang kan khotbah ngajaknya orang nyaman-nyaman. Coba. Narasi ini kalau kita pahami, luar biasa loh Bapak. Udah difitnah akhirnya, masuk ke penjara. Penjara jadi apa? Jadi pemimpin. Orang itu kalau disertai Tuhan, mau ditaruh di mana saja, enggak, udah. Saudara mungkin sekarang, Pak saya ditaruh di bagian pekerjaan yang gak enak Pak. Tekun saja, yang penting Tuhan menyertai dia. Ya, saya beritahu, ya, pekerjaan-pekerjaan kecil yang prosesnya berat, itu sebetulnya persiapan-persiapan buat kita, untuk kita nanti satu kali akan ditampilkan panggung yang besar, untuk Tuhan dimuliakan, supaya kita berkata begini, ini bukan saya, tapi Tuhan yang kerjakan itu dalam diri saya. Makanya saya beritahu Bapak Ibu, kalau kita ada di waktu Tuhan, saya beritahu, kita akan jadi tanda ajaib. Di penjara, ngumpul dengan tahanan politik, ilmu nambah, strategi nambah. Ternyata hal-hal kecil itu mempersiapkan dia di panggung nasional. Makanya please, di rumah dulu beres, baru di masyarakat kuat, baru di bangsa. Orang pengennya terkenal di bangsa, di masyarakat nggak beres, di keluarga nggak beres, ya nggak bisa. Di rumah Potifar dulu, di lingkungan masyarakat dulu, baru. Coba. Ya, waktu Tuhan itu kalau terjadi, itu bisa mendadak, ujuk-ujuk, suddenly, seketika itu juga tidak bisa dinalar di luar logika manusia. Iya, Tuhan itu bisa tiba-tiba, Tuhan itu bisa suddenly, Tuhan itu bisa seketika itu juga, Tuhan itu bisa lakukan hal yang ajaib di luar logika. Susah. Ilmu apapun di dunia tidak bisa mikir itu, tapi itu terjadi. Tiba-tiba Firaun mimpi, gelisah. Semua orang dipanggil ahli-ahli hebat, nggak bisa terjemahkan mimpi. Padahal dia kasih tahu mimpinya, beda sama Nebukadnezar. Itu Daniel lebih hebat lagi. Mimpinya nggak tahu, lupa, suruh kasih tahu mimpinya. Suruh artinya apa? Kalau Yusuf kan mimpinya jelas. Ada lembu keluar dari sungai Nil, ada bulir padi yang
yang subur dan yang kurus. Yang kurus memakan yang subur, tapi yang kurus tetap kurus. Lembu yang kering kurus memakan lembu yang itu, yang tambun, tapi tetap kurus. Kan jelas mimpinya apa, terus tafsirannya apa kan, walaupun itu tidak gampang. Kalau Daniel lebih hebat lagi, udah mimpinya lupa, Nebukadnezar suruh beritahu mimpinya apa, suruh kasih tahu artinya apa. Itu semua orang kalau tidak bisa memberitahu itu, dipenggal kepalanya. Itu semua orang pinter ada pada masa berbahaya. Nanti dengarkan saya, ada satu titik semua orang pinter akan ada di masa yang tidak gampang. Saudara akan stres nanti satu kali. Tapi tidak usah takut. Kalau ada waktu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia singkapkan secara jelas. Yusuf, bayangkan, tangani negara, tatap baik-baik wajah saya, walaupun gak kelihatan karena ada masker. Saya beritahu, Yusuf itu tidak perlu jadi orang Mesir untuk berkuasa di Mesir. Makanya kalau orang berkata, Pak, kalau saya tidak kompromi-kompromi sama dunia, bagaimana bisa untung, bagaimana duit banyak? Yusuf tidak perlu jadi orang Mesir untuk berkuasa di Mesir. Yusuf tidak perlu jadi keturunannya Firaun. Yusuf tidak perlu bergelar Firaun untuk berkuasa seperti Firaun. Sampai Alkitab berkata, keluar masuk orang di Mesir itu tidak boleh terjadi tanpa sepengetahuan Yusuf. Kekuasaannya sangat kuat sekali. Dan saya yakin hitung-hitungannya jago. Ini loh raja, ya kan, kita kumpulkan 7 tahun kelimpahan, nanti setelah itu 7 tahun kekeringan kita jual, orang kemudian membeli, nanti kemudian kita simpan, kita bagi-bagi begini, ya kan, nanti kalau orang sudah habis ya tanahnya, jadi raja kan punya tanah di mana-mana, nanti ke depan kita bisa tanamin lagi. Dan saya yakin itu bonusnya Yusuf gedenya luar biasa. Tapi bonus gede itu tuh apa? Untuk persiapan memelihara bangsanya di Goshen. Makanya buat Yusuf fasilitas gak penting, bukan itu tujuannya. Fasilitas hanya alat. Tidak bangga, uang bukan tujuan, rumah besar bukan tujuan, kedudukan tinggi bukan tujuan. Semua itu fasilitas supaya Tuhan dipermuliakan, rencananya digenapi lewat hidupnya. Itu jauh lebih penting dari rumah, dari kedudukan, dari gelar apapun. Orang itu kalau ada di waktu Tuhan, karena tahu bahwa Tuhan yang bikin, gak sombong, gak ego, gak kemaruk, gak rakus, gak semua dirinya. Dia berkuasa. Seluruh dunia kelaparan. Saudaranya datang semua. Bapak Ibu tahu, ketakutan begitu Yusuf kasih tahu siapa dirinya. Nah, kita suka baca Kejadian 50. Coba kita lihat ayat 20. Yakub mati, saudaranya makin takut. Ini, it's time. Yusuf balas dendam ke kita. Udah gak ada lagi benteng yang menghalangi untuk Yusuf berbuat anarkis sama saudara-saudaranya. Tapi tahu Bapak Ibu, orang ini hatinya luar biasa. Orang itu kalau ada di waktu Tuhan, dia sadar semua itu bukan miliknya. Orang kalau ada di waktu Tuhan, karakternya memang lain. Waktu Tuhan itu selalu mengubah, itu kan waktu lawatan. Ya kan? Waktu Tuhan itu bukan waktu manusia. Waktu di mana orang diubah hatinya, hidupnya, cara pandangnya, tujuan hidupnya. Makanya ketika saudara-saudara ketakutan, dia berkata, memang kamu itu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Jadi makanya kalau sekarang ada yang lagi punya masalah, jangan cepat ditengking. Jangan salahkan siapapun. Ini gara-gara dia nih saya begini. Ini karena dia. Jangan. Tuhan itu kadang-kala membentuk. Itu prosesnya memang tidak seperti yang kita pikirkan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi kapan? Sekarang ini. Ini waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu sekarang. Makanya kalau bertobat sekarang, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan itu sekarang. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tidak usah mikir besok. Pada hari ini kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Siapa tahu. Makanya saya selalu hidup seperti saya hidup itu hanya hari ini.
Tapi kalau saya punya mimpi, saya seperti bermimpi, saya hidup 100 tahun lagi. Tapi kalau hidup, saya selalu berkata, hari ini. Makanya jangan keraskan hati, jangan sombong. Selalu terbuka untuk Tuhan. Kalau Tuhan menjamah kita, biarkan dia terbuka menjamah kita. Kalau Tuhan bersuara, jangan tolak suaranya. Kalau Tuhan berfirman, lakukan saja. Tidak perlu banyak pertimbangan. Sekarang ini, ya ini memelihara suatu bangsa yang besar. Orang kalau punya waktu Tuhan, karakternya beda. Ya, udah, saya yakin kok akan ada banyak keajaiban besar. Karena Tuhan sedang berperkara sekarang. Amin Bapak Ibu? Ya nggak tahu ini nubuat atau tidak. Para bisnismen di sini bersiaplah. Orang-orang yang ada di waktu Tuhan, saudara akan mengalami lompatan yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kapasitas saudara akan diperluas. Tapi please, itu bukan buat kita. Itu supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Oke, saya kayaknya tutup karena waktu saya sudah selesai. Karena kita ada di waktu manusia, jadi memang terbatas kan. Kalau waktu kekal ya berarti saya khotbah sepanjang. Enggak, sebentar saya akan selesai. Sebentar ya Pak Bambang, kita selesai. Udahlah, sebentar kan gak ada ibadah lagi kan. Sebentar kan kita makan bersama tapi bayar sendiri-sendiri kan. Loh saudara kan makan semua, nanti makan di mana kan. Nah, saudara mau di waktu Tuhan? Saudara mau di waktu Tuhan? Oke. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 7. Setelah itu kita akan baca Lukas 19. Saya akan selesai dengan hal-hal ini. Masih ingat mujizat pertama ada di mana? Kana. The first miracle itu ada di Kana. Yesus mengubah air menjadi. Waktu Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Waktuku belum tiba. Nah itu tuh waktu Tuhan. Sabar, sabar, sabar. Sabar itu kan, itu panjang sabar itu kan long suffering. Long suffering itu panjang sabar. Nah supaya kita long suffering, kita harus mengalami suffering yang long. Yang mengerti pasti ketawa ya. Pasti begini, sufferingnya long banget. Tapi itu membentuk kita. Tahu Bapak Ibu, yang hebat dari peristiwa Kana itu. Pemimpin pesta itu cuman tahu tangan Tuhan karena mengecap. Tapi para pelayan itu tahu hati dan waktu Tuhan. Beda. Karena para pelayan tahu gak? Maria berkata, yang dia katakan, lakukan saja. Hal yang sama, kalau kita mau ketemu waktu Tuhan, apa yang Tuhan katakan, lakukan saja. Tuhan ngomong kan mustahil. Siapkan apa? Kendi, tempat air. Isi kendi itu dengan air sampai melimpah. Cedok isinya, bawa ke pemimpin pesta. Bapak Ibu tahu nggak resiko nggak? Resiko. Ini sudah kekurangan anggur. Pemimpin pesta pasti stres. Kalau disodorin air nggak jadi anggur. Ini orang ditempelengi Bapak Ibu. Nggak cuma ditempeleng, pecat mendadak PHK. Tapi itu yang saya katakan, para pelayan itu nggak cuma tahu tangan Tuhan, dia tahu hati dan waktunya Tuhan. Sementara yang mengecap-ngecap tadi itu cuma tahu tangannya Tuhan. Beda levelnya. Nah, supaya kita ada di waktu Tuhan, nah ini dia. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Ini waktu Tuhan. Ya, bukan lagi kekuatan kita. Ada yang sekarang capek, ada yang sekarang dalam pekerjaan marah-marah, tergesa-gesa, capek, kehilangan damai. Sorry to say, saudara sudah tidak ada di waktu Tuhan. Saya tidak mau pelayanan sampai capek, tergesa-gesa, marah-marah, kehilangan damai. Ya buat apa? Mending saya retreat dulu. Makanya saya kalau sudah mulai begini, saya retreat, saya sabat, saya tidak mau pelayanan. Saya duduk di kaki Tuhan. Jadi sekarang kalau ada diri saudara mulai tergesa-gesa, deg-degan, tidur susah, mulai marah-marah, kehilangan damai, please, itu nggak normal. Nggak normal. Tapi duitnya banyak Pak, ya ampun, buat apa? Kita nggak masuk di tempat perhentian buat apa? Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena apa? Lebih dulu, itu waktu manusia. Karena begini, makanya 7. Nah ini buat kita, saya akan selesai.
Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu apa? Kenapa kok pakai tanda petik? Ini harinya Tuhan. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Baca sama-sama umat yang diberkati 2, 3. Pada hari ini kapan? Pada hari ini kapan? Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Yang setuju katakan amin. Tolong tatap baik-baik wajah saya. Yang mau bertobat, bertobatlah hari ini. Yang mau berubah, berubahlah hari ini. Yang mau maju dalam Tuhan, majulah hari ini. Yang mau melayani, melayani hari ini. Yang mau berkorban, berkorban hari ini. Jangan tunda-tunda. Kalau ditunda nggak terjadi. Ketemu Tuhan, kita tahan nggak ketemu beliau, ketemu dia. Saya nggak usah masuk ke Lukas 19 karena wajah saudara meminta, selesailah pendeta sebab waktumu sudah selesai. Jadi saya selesai. Tuhan memberkati. God bless you all. Bangkit berdiri bersama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Mari jadikan ini doa kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Amin, amin, amin. Bila nanti telah tiba waktu siapa? Waktu Tuhan. Ku percaya kuasamu memulihkan. Mari serukan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Amen. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sekali lagi, mari angkat tangan sebagai tindakan profetik kita. Percaya waktu Tuhan pas. Yang gagal, yang rasa butuh jalan keluar, yakinlah. Supaya kita tidak sombong, kita tidak bergantung pada manusia, pada kekuatan sendiri. Coba ku tetap percaya. Amin. Pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Pasti yang sekali lagi, oh lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Abah berdoa buat umatmu yang ada di ibadah sore hari ini Tuhan. Hambamu terbatas, kata-kata hambamu terbatas. Tapi hamba yakin Roh Kudus akan menerjemahkan ini lebih dalam lagi pada setiap hati yang tanahnya subur. Kami tahu benih yang masuk dalam tanah yang subur, harap tanahnya bagus, ekosistemnya bagus, pasti bertumbuh. Dan pertumbuhannya tidak biasa, tapi pertumbuhan yang kuat yang menghasilkan buah berkali lipat ganda untuk nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini sekali lagi, yang susah Tuhan pasti punya waktu untuk menolong kami. Yang sekarang ini tertutup,
Tuhan adalah the keys of life. Engkau punya kunci-kunci kehidupan. Engkau the key of life yang memberikan pada kami kunci-kunci kehidupan. Tuhan berkati umat-Mu, sekali lagi sayangi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, tidak ada dari kami yang putus asa. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Berkati apa yang Tuhan sudah sampaikan termeterai di hati kami. Berkati umat-Mu. Bapak secara khusus berdoa buat Dr. Yanto, buat semua diaken yang ada di GBI CK7, semua yang ada di cabang-cabangnya. Kuatkan terus Tuhan untuk tetap ada dalam waktu-waktu-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami buka hati, sebentar kami akan terima berkat dari Tuhan. Jemaat GBI PRC yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan berdoa untuk hambanya Pendeta Ruben Ong. Dengan posisi tetap berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau tabur untuk kami ya Bapa. Melalui hamba-Mu Pendeta Ruben Ong ya Bapa. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, dan memberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Dan kiranya Kau terus memperluas pelayanannya ya Bapa, dan memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terbeban berat Kau lepaskan ya Tuhan. Yang memiliki masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan ya Tuhan, dipulihkan. Dan apapun yang dikerjakan ya Tuhan, kiranya Kau buatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Jemaat GBI PRJ yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih Allah Bapa dan anak tunggal Tuhan kita memberkati engkau, melindungi engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.